ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Al-ayat yang sangat kita hormati Bunda Haja Siti Muhammad Siti MPD, doakan beliau senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin, dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, serta doanya agar senantiasa bisa istiqomah mengarahkan dan mendidik kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mencerdaskan anak bangsa. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah bagian 30, Pak Sigit Budi Prasetyo, pelaku kesiswaan Pak Karmawan, Rasana Prasarana, Pak Haji Fuad Haji. Kita doakan semuanya di beliau agar dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, mustajab doanya, istiqomah, senantiasa bisa mendampingi kita semua. Begitu juga para ibu bapak dewan guru yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Pak Staf PU, mudah-mudahan sampai semua dalam keadaan sehat wahai dan batin, dipanjangkan umurnya, mustajab doanya. Untuk selanjutnya, bahwa rapat hari ini adalah rapat guru. Jadi yang insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bersyukur atas segala karunia-Nya, terutama karunia nikmat sehat walafiat, yang utama nikmat iman dan nikmat Islam. Insya Allah nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, izinkan saya untuk mendampingi selaku pembawa acara, di mana rapat guru ini dilakukan adalah untuk mengimplementasikan destinasi tentang guru penggerak yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu. Oleh sebab itu sebelum acara kita mulai, agar mendapatkan berkah dan karomah serta syafaat, kita mulai dengan umul Quran. Ala hadirin yang bersama Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Amin. Untuk selanjutnya tidak berpanjang kala, yang insya Allah nanti yang pertama akan disampaikan oleh Ibu, dan yang selanjutnya nanti tinggal menyusul. Ya, mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir manfaat. Untuk waktu Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawangi beserta staf, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Sukawangi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini di ruangan guru ini, ya, dalam rangka kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak tentang budaya positif, ya, yang nanti disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak SMA 1 Sukawangi, yaitu Bapak Sigit Prasetyo. Namun sebelumnya, Ibu mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi pagi saya tidak bisa mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 di sekolah, ya, karena kebetulan saya pun dapat undangan kegiatan upacara HUT Pramuka di Tambun Selatan, ya, karena berbarengan pada saat itu dibagikan ijazah KMD yang sudah saya ikuti di bulan Juli yang lalu. Jadi ya sekalian, dan tadi sekiranya setelah upacara kita adakan briefing, ya,
Tapi karena saya ada kegiatan di upacara di tempat lain, maka baru bisa dilaksanakan siang ini. Dan mohon maaf mengganggu jam mengajar Bapak Ibu ya, yang kelas 11-12 kan masih ada jam mengajar ya. Mohon maaf sekali lagi terganggu ya, karena ini memang ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan. Jadi nanti setelah Pak Sigit nanti menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kaitan dengan kebijakan keuangan lah ya di sekolah ini di tahun pelajaran 2023-2024 ini ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh tentang kegiatan nanti ya, di sini saya akan membuka dulu kaitan dengan diseminasi budaya positif di SMA 1 Sukawangi. Nah, di sini saya sampaikan Bapak Ibu ya, kaitan dengan kegiatan calon guru penggerak itu yang diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Saya minta ya, saya mohon juga tidak hanya Pak Sigit aja, tetapi Bapak Ibu guru yang lain pun mangga silahkan ya ikuti kegiatan calon guru penggerak. Ya memang kalau ada wacana misalnya calon guru penggerak itu adalah salah satu tiket untuk menjadi kepala sekolah. Nah, anggaplah itu mah bonus aja, golden tiketnya untuk jadi kepala sekolah. Tetapi yang harus di sini Bapak Ibu pahami adalah dengan ikut guru penggerak itu kita belajar lagi ya, belajar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas ya. Itu jadi bukan karena nanti mau jadi saya mah misalnya begini, saya mah nggak mau jadi kepala sekolah, ngapain aku ikut guru penggerak. Nah, jangan berpikiran seperti itu ya, ikut mah ikut aja, daftar aja ya. Nah, niatnya adalah belajar. Niatnya itu belajar apa? Belajar jadi apa? Belajar jadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu bukan memimpin seperti hanya kepala sekolah juga, tetapi juga sebagai seorang memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, dan karena kita seorang guru adalah sebagai seorang pemimpin di kelas, pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, sekarang banyak di guru penggerak ya, materi banyak. Di antara tentang tadi penerapan budaya positif di kelas, di sekolah bagaimana. Kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi, tekniknya, strateginya bagaimana, ya. Nah, di sini yang Bapak dan Ibu harus pahami adalah bahwa kaitan dengan ini bersinergi ya, dengan kurikulum Merdeka, ya. Jadi kaitan dengan guru penggerak itu yaitu belajar bagaimana jadi seorang pemimpin pembelajaran. Ya, nah ini di dalam kurikulum Merdeka itu nanti fokusnya adalah tentang bagaimana kita memfasilitasi tingkat kebutuhan murid, tingkat kebutuhan peserta didik. Itu yang harus kita ini. Jadi goalnya seorang guru adalah murid, ya, siswa. Itu goalnya kita. Kalau siswanya kita cerdas, pintar, bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi negeri, kemudian jadi orang sukses. Kita kan sebagai guru pasti senang ya Bapak Ibu ya, bangga itu ya bahwa kita bisa menghasilkan ya, mendidik dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi orang yang sukses. Nah itu ya, jadi goalnya kita sebagai seorang guru adalah murid. Ya, nah ini Bapak Ibu yang nanti mohon disimak bagaimana tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya sampaikan juga bahwa kegiatan kegiatan guru penggerak itu tidak terfokus pada kompetensi diri sendiri, tetapi
berfokus pada sekolah. Ya. Seperti contoh begini. Saat ini Pak Sigit sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya? Oh maaf, angkatan 8. Calon guru penggerak angkatan 8. Nah, di sini sebagai calon guru penggerak Pak Sigit belajar tentang budaya positif, tentang diferensiasi, kampas bagja, atap dan sebagainya lah, gitu ya, belajar. Termasuk kaitan dengan aksi nyata nanti ya di tentang penerapan kurikulum merdeka. Nah, di sini tujuannya adalah imbasnya itu harus ke sekolah. Jelas kalau diri sendiri nanti bisa lebih mampu. Nah, tetapi sekolah pun harus punya dampak positif ke sekolah. Jadi semuanya itu nih. Jadi kayak sekarang nih, Pak Sigit menerapkan bagaimana budaya positif sekolah itu. Nah, ini harus korelasi positif dengan budaya positif di sekolah ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sangat perlu ya. Kenapa? Untuk mengembangkan karakter peserta didik yang lebih baik ya di sini. Nah, salah satu contohnya ya budaya positif ya, kebiasaan positif yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu, seperti kalau pagi hari, nah misalnya menyambut siswa itu kan salah satu kebiasaan positif ya. Kemudian ada Jumat bersih ya, kita bersih kelas semuanya. Kemudian ada sholat duha berjamaah ya. Nah, ini yang saya belum lihat, ini adalah kaitan dengan kebiasaan positif tentang literasi ya, literasi. Nah, ini kita belum adakan ya. Jadi mohon nanti ya itu ditingkatkan lagi ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif di sekolah itu sangat perlu ya. Bahkan kita sebagai seorang guru harus bisa membawa hal-hal ya yang positif ke siswa ya. Jadi dari ucapan kita, dari sikap kita, karakter kita ya, dari nada bicara kita, kebiasaan kita itu harus memberikan hal-hal yang positif pada siswa. Nah, kalau dari Bapak Ibu guru sudah bisa memberikan contoh yang positif, memberikan teladan yang positif kepada siswa, insya Allah siswa-siswa kita juga akan memiliki karakter yang lebih baik ya, karakter yang lebih baik. Itu kita harapkan bersama ya Bapak Ibu. Nah, itu ya, bismillah ya. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan karakter peserta didik kita di SMA Negeri 1 Sukawangi, supaya SMA 1 Sukawangi menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berprestasi, menjadi lebih juara lagi ya. Juara dalam apa? Kita nggak mau juara dalam misalnya karakter yang lebih baik ya. Karena kalau siswa kita lulus terus punya karakter yang lebih baik, kita juga senang ya gitu, kita bangga. Nah, itu ya, itu yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu silakan disimak. Nanti setelah pemaparan dari Pak Sigit akan dilanjuti dengan kaitan dengan briefing kebijakan sekolah kaitan dengan keuangan ya Bapak Ibu. Ini akan saya sampaikan dan ini memang sangat perlu Bapak Ibu harus tahu ya. Di sini kaitan dengan bagaimana sih kebijakan keuangan tahun pelajar ini. Itu saja dari saya ya. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi ini saya buka. Ya, Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan motivasi dan support yang insya Allah ini semua berguna bagi kita semua untuk merancang Sukawangi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kegiatan diseminasi Ibu akan disampaikan oleh Pak Sigit Budi Prasetyo. Waktu tempat kami persilakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sukawangi, Ibu Siti Maimunah SSI MPD, yang saya hormati rekan-rekan Wakasek mulai dari Wakasek Kesiswaan Pak Fatmawan SAGMM, kemudian Wakasek Satas ada Pak Haji Fuad Hashim SPDI MM, dan juga Wakasek Humas Pak Komarudin SPDI, serta Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita diskusi bersama-sama ya. Jadi ini sesinya sesi sharing saja, bukan berarti saya lebih tahu tentang materi, tapi saya coba berbagi tentang materi yang dipelajari dalam guru pendidikan guru penggerak di angkatan 8 tahun 2023. Baik, mohon izin Bapak Ibu, di awal tahun pelajaran kepala sekolah saya juga sudah sempat menghimbau kepada Bapak Ibu guru, terutama wali kelas ya, bagaimana kita menyusun suatu kesepakatan belajar. Nah, di antara Bapak Ibu sudah melaksanakan atau belum? Boleh tahu siapa yang sudah? Yuk. Sebagian besar wali kelas saya sudah dengar dari anak-anak, jadi hampir sebagian besar ya di kelas sudah menyusun yang namanya kesepakatan kelas. Ya, nanti kesepakatan kelas ini nanti akan diwujudkan dalam bentuk peraturan kelas ya. Di kelas 10 mana ya? Bukan 10G. Oh 10H saya sudah lihat dalam bentuk print out bagaimana peraturan kelas itu ya. Jadi awalnya dari kesepakatan kelas sudah diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kelas, dan juga di kelas 12 rata-rata saya sudah menanyakan bahwa sudah ada Bapak Ibu guru wali kelas maupun guru mata pelajaran yang memang sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah sekarang kalau boleh saya tanya, apa fungsi atau tujuan dari kesepakatan kelas? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang bisa sharing di sini. Fungsinya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan. Jadi kalau kita berperan sebagai guru di kelas kan biasanya kita sharing ya, bertanya. Monggo silakan. Nggak usah takut salah. Tidak ada yang salah di sini. Kita sama-sama sesi sharing. Silakan. Pak Karsa mungkin, Pak Imam, Pak Darna, Pak Rudi, Bu Fatna. Biar lebih disiplin lagi. Apalagi? Ada yang bisa membantu? Bapak Ibu silakan. Ya, terima kasih Bu Rina. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat ya, nilai apa yang ingin kita pertahankan dalam pembelajaran di kelas seperti itu ya. Jadi sama seperti di kelas, ini merupakan kesempatan belajar kita, belajar bersama-sama dalam sesi sharing atau di sesi pada kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu guru memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi semua silakan berpendapat, nggak usah malu, silakan angkat tangannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya, kalau ada yang berpendapat silahkan ya. Kemudian yang kedua, kita sama-sama berpikiran terbuka dan juga saling menghormati ya. Kemudian jika ada yang berbicara, maka Bapak Ibu yang lain mendengarkan. Oke. Kemudian keempat, berpartisipasi penuh dalam sesi ini, dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Nah, ini adalah salah satu ciri dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Bagaimana kita ingin menghadirkan suasana pembelajaran yang gembira, menyenangkan untuk murid atau peserta didik ya. Baik, sama seperti ketika kita menyusun RPP Bapak Ibu, jadi kita juga memiliki yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi dalam sesi kali ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memahami tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memahami bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru memahami 5 posisi kontrol ya. Nanti kita belajar bersama-sama apa saja posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Kemudian terakhir, Bapak Ibu guru memahami langkah-langkah segitiga restitusi. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai dulu dari pertanyaan pematik. Boleh dipraktikkan Bapak Ibu? Silakan. Ya. Ini adalah kegiatan cobalah buka. Silakan Bapak Ibu, ya. Misalnya Bapak Ibu coba ya berpasangan ya, silakan.
Dulu kesini, Bu Norma, kita ada pasang sini. Jadi dalam sesi kegiatan kali ini adalah cobalah buka. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mempraktikkan ini ya, cobalah buka. Jadi tugas Bapak Ibu ya, salah satunya adalah menghafalkan satu tangan ya. Kemudian bayangkan bahwa di kepala tangan Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Apapun itu ya, entah itu rahasia, entah itu harta, entah itu ya curhat pendapat dengan orang lain. Silakan disimpan dalam kepala tangan. Sudah? Oke, misalnya Bu Nurma menyimpan apa di tangan Ibu? Oke, duit. Bu Fatna? Sama. Ya. Padahal udah tanggal tengah bulan ini ya. Oke. Justru itu ya. Kemudian karena ini adalah sesuatu yang berharga, maka tugas Bapak Ibu, saya ingin tahu reaksinya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah boleh membuka tangan Bapak Ibu atau tidak ya? Silakan. Jadi ini adalah kegiatan coba buka. Kemudian tugas rekan Bapak Ibu semua adalah kira-kira kalau Bapak Ibu mengembangkan tangan, boleh dibuka nggak sama teman? Misalnya Bu Fana menggenggam tangan, Bu Rina mencoba ingin membuka, terserah dengan cara apapun. Ya. Boleh? Misalnya Ibu, ketika saya minta Ibu membuka, Bu boleh nggak dibuka? Kira-kira Ibu berkenan untuk membuka atau tetap menutup? Tetap. Kalau saya minta untuk buka, dibuka. Oke. Yang lain? Buka. Buka apa tutup nih? Hah? Jadi terserah. Jadi Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian ketika ada rekan yang ingin mencoba membuka dengan cara apapun, memaksa, yang mengintimidasi, ya, atau misalnya membujuk, terserah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Tetap menutup atau ya tadi kalau Ibu kan saya Bu boleh dibuka nggak? Dibuka kan? Tapi kalau yang lain? Membuka Pak. Tergantung situasi, apalagi tergantung kondisi, tergantung isinya. Jadi tadi tergantung ya. Kira-kira apa alasan Bapak Ibu yang buka? Coba silakan. Bu Rina tadi membuka ya? Karena saking berharga, otomatis kita mempertanda berharga. Oke, berarti Bu Rina menutup ya? Oke. Kalau Bu Gita misalnya menutup, kenapa ditutup? Berharga. Ketika Ibu membujuk, tetap nggak dibuka. Oke. Jadi ini yang mau saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Ini alasan. Mengajak apa katanya? Mengajak ada papanya. Bagaimana refleksi dalam kegiatan ini? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu refleksikan? Jadi apa sih? Atau siapa yang sesungguhnya memegang kontrol atas diri kita? Diri sendiri. Diri sendiri, seperti itu. Ya. Jadi sesungguhnya kita adalah pemegang kontrol atas bagaimana diri kita. Ya, bukan orang lain, bukan karena A, B, C ngomong saya jelek, ngomong saya jelek, tidak. Jadi pemegang kontrol sesungguhnya adalah kita, diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Ini adalah sisi atau pertanyaan pemantik tentang budaya positif atau kontrol ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau tetap menutup, itu tergantung diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal. Seperti itu. Nah, ini yang coba saya share kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah tentang miskonsepsi kontrol. Apa itu miskonsepsi? Bisa sharing dengan saya? Bisa tadi salah pengertian ya, salah persepsi apa yang dimaksudkan kontrol atau kendali. Yang pertama, ini teori ya, bukan saya yang berpendapat, tapi adalah teori dari sosiolog. Bahwa yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Selama ini saya pribadi sebelum mempelajari ini, saya mempercayai bahwa saya bisa mengontrol murid ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya, bisa nggak seperti itu? Iya.
pada dasar saya punya keyakinan bahwa saya bisa mengontrol seluruh murid, ya, karena saya yang berkuasa di kelas. Saya bisa menyuruh murid untuk maju, mengerjakan tugas, saya bisa menghukum, ya, saya bisa memberikan penghargaan. Karena apa? Karena pada awalnya saya punya keyakinan bahwa saya bisa mengontrol murid. Tapi dalam teori kontrol atau teori pilihan opsi, ya, dinyatakan bahwa pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau saya, misal contoh, ini kelas saya, ya, burung sari boleh ke depan misalnya, silakan ke depan, kemudian tolong jawab pertanyaan ini. Ketika saya memaksa burung sari, tapi pada diri burung sari menolak untuk melakukannya, maka tidak akan bisa jalan seperti itu. Yang terjadi apa? Kita memaksa agar orang untuk maju atau melakukan sesuatu. Ini yang pertama, itu ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Ya. Yang kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi maksudnya apa? Ya, saya bisa jadi membujuk, misalnya contoh, yang di belakang Pak Rudi senang untuk duduk di belakang. Ya, contoh seperti itu. Ya. Saya kuatkan kepada Pak Rudi kalau mau jelas duduknya di depan seperti itu. Tapi karena dari diri Pak Rudi, ya tadi diri kita yang memegang kontrol atas kendali kita, maka saya tidak bisa memaksa. Ya paling pun kalaupun mau Pak Rudi untuk duduk di depan itu hanya sifatnya sementara. Balik lagi nanti kalau duduk lagi. Itu nggak? Seperti itu. Nggak nyaman, karena nyaman menurut kita belum tentu nyaman untuk orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Coba, di antara Bapak Ibu lebih senang dikritik apa dipuji? Dipuji. Sebagian besar dari kita lebih senang untuk disanjung, dipuji daripada dikritik. Seperti itu. Nah di sini ini adalah ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kenapa? Ya, di sini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid. Itu menuju pada identitas gagal. Ya, seperti itu. Nanti akan coba saya jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas gagal, apa yang dimaksud dengan identitas sukses. Ya, ini berkaitan dengan tadi hubungan, konsekuensi, dan juga restitusi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi pada diri saya pribadi di rumah. Saya memaksa anak-anak saya untuk belajar. Ambil contoh, jadi jam 7 sampai 12 belajar sekolah. Ya, siang digunakan untuk istirahat, sore dipakai les, ngaji, malamnya itu hafalan. Kemudian pada Isya biasanya saya pergunakan untuk mempersiapkan pelajaran besok hari. Ini ilusi saya bahwa saya punya hak untuk memaksa, tapi itu sebenarnya ilusi, suatu ya hayalan saya belaka. Karena pada dasarnya, ya orang dewasa itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu melakukan tertentu. Tapi perilaku memaksa tidak dapat atau tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Itu maksudnya. Jadi paksaan itu temporary, yang tidak akan lama bertahannya. Tepat. Ini adalah yang apa? Banget. Yang kemudian pernah mungkin di PGP pernah ya Bu ini belajar tentang ini. Ini apa ini, gambar apa ini? Otak ya? Buah anggur ya, grapefruit. Nah, ini otak kaitannya dengan apa? Ada otak luhur, ada otak mamalia, ada otak reptil, ada otak primata. Kaitannya apa dengan kontrol? Nah, kaitannya kalau otak reptil itu adalah kaitannya dengan bertahan hidup, bukan primer, sekunder, tersier ya. Kemudian otak indera primata itu gerakan kompleks ya.
kemudian otak emosi mamalia, sistem limbiknya, dan otak luhur manusia. Seperti orang tangannya seperti itu. Ambil contoh. Udah. Selama ini mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Ya. Ketika Bapak Ibu bereaksi terhadap sesuatu, kira-kira mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Sering menggunakan mana? Apakah otak mamalia, atau otak primata, atau otak reptil? Reptil ya, seperti itu. Nah, betul itu. Jadi kalau otak reptil itu, pengertian di sini adalah bagaimana kita bereaksi secara refleks gitu ya, instan terhadap suatu kejadian. Iya, bisa jadi seperti itu. Contoh, siapa yang di sini kagetan? Ada nggak? Kagetan atau latah menjurus yang langsung baik seperti itu contohnya. Ya. Kagetan tapi Jadi kalau kita sering menggunakan otak reptil, maka ini adalah otak berpikir cepat. Dampaknya apa kalau kita refleks berpikir cepat? Maka informasi itu tidak bisa diolah dulu, jadi otomatis aja. Contoh, ambil contoh. Ada yang jelek-jelekin saya. Kira-kira reaksinya gimana kalau Bapak Ibu dijelekan? Brengsek loh. Seperti apa? Gimana reaksinya? Kira-kira kalau otomatis, kalau Bapak Ibu menggunakan otak reptil, maka Bapak akan menanyakan, siapa yang ngomong? Siapa yang berani ngomong? Itu saja. Langsung ada reaksi. Karena apa? Karena informasi tersebut tidak diolah terlebih dahulu. Ya, kita cenderung lebih cepat berpikir ini otak reptil. Jadi timbulnya apa? Emosi, marah. Karena informasi tidak diolah dulu. Kenapa saya dikatakan brengsek misalnya? Oh, saya mikir dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mencerna informasi terlebih dahulu, maka yang digunakan itu adalah otak luhur sama otak malam. Seperti itu. Jadi bagaimana kita perlu melatih otak luhur di sini, memilah, memverifikasi berbagai informasi yang masuk, sehingga nanti tindakan kita itu jauh lebih bijaksana. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini teori pilihan, ya kita skip aja langsung. Nah, ini adalah tokoh dari Stephen R. Rowling yang berusaha untuk mengubah yang namanya dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Di sini dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Jadi kita bilang mengubah perilaku, sikap, maka hasilnya sebenarnya kemajuannya perlahan, sedikit. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengubah bagaimana cara utama kita, maka kita harus mengubah rangka acuan atau bagaimana kita mengubah sudut pandang tentang manusia dan paradigma Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ubahlah paradigma, bukan mengubah sikap. Ya, kita akan coba berlatih bagaimana kita memandang suatu permasalahan dari sudut pandang manapun lebih luas, ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus, rangsangan, bagaimana responnya. Kalau ini teori kontrol. Ini adalah bagaimana ada stimulus, kita langsung cepat merespon, ya. Ya, tadi. Kalau ini sudah diolah dulu, sehingga kita bisa mengontrol bagaimana perilaku kita. Jadi yang pertama adalah ini opini bahwa realitas kebutuhan itu kita itu sama. Tapi kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Mana? Bapak Ibu lebih cenderung mana? Kebutuhan kita sama atau berbeda? Hah? Pada dasarnya kebutuhan kita semua berbeda ya. Bisa jadi saya lebih membutuhkan kasih sayang daripada harta misalnya contoh. Mungkin ada yang lebih cenderung ke material daripada perhatian dan lain sebagainya. Karena masing-masing diri kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, semua hal atau semua orang itu melihat hal sama. Dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu adalah kaitan dengan
paradigma ataupun sudut pandang. Kita langsung saja ke perilaku buruk. Apabila dalam stimulus respon ya, di sini perilaku buruk bisa dikatakan sebagai suatu kesalahan. Contoh, ada anak di kelas, jam pelajaran, di kantin. Kalau kita menggunakan stimulus respon, kita langsung akan menghukum. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, maka kita akan bertanya dulu, kamu kenapa di kantin? Apa? Kita tanyakan alasannya. Ya, seperti itu. Kemudian mana lagi? Motivasi perilaku manusia. Ini adalah teori motivasi ya Bapak Ibu, tentang bagaimana cara kita berperilaku. Ya, mengapa kita melakukan sesuatu, alasannya apa, kemudian apa motivasi yang muncul, ya internal atau eksternal, atau ada dorongan yang lain. Nah, ini teorinya Bapak Ibu, tentang teori motivasi perilaku seseorang. Ya. Diana Gossen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik. Kalau boleh saya tanya, atau saya pribadi, saya akan menilai saya secara pribadi misalnya. Sebelum saya mempelajari modul ini, ya, biasanya kita ambil contoh, kenapa saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ambil contoh. Kalau satu kira-kira masuk nggak Bapak Ibu? Kalau saya nggak ikut PGP, kira-kira ada yang menghukum saya nggak? Seperti itu. Ada nggak? Nggak ada. Jadi motivasi yang pertama bisa dihilangkan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa masuk nggak? Bisa jadi. Bisa jadi saya ketika ingin mengikuti PGP ini ingin mendapatkan penghargaan untuk pengembangan diri, mungkin bisa dipuji oleh atasan. Kita nggak tahu kan? Yang tahu cuma saya kan? Begitu pula dengan Bapak Ibu. Atau yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini level tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Contoh gampang lagi. Bapak Ibu bisa menilai nggak pelaksanaan upacara bendera di sekolah kita sekarang ini? Bisa? Bisa membandingkan nggak bagaimana pelaksanaan upacara dari zaman ke zaman? Dari masa misal contoh, kita ambil contoh 3 tokoh pimpinan ya, dari Pak Sadikin, dari Bu Angelina dan Ibu Siti Maimunah. Kelihatan nggak perkembangannya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya ini saya coba evaluasi ya. Ketika Pak Ikin itu masih jarang Bapak Ibu guru yang ikut upacara, bisa dihitung jari. Masa Bu Lina meninggal, yang sekarang bahkan sampai ada absen, ya kan? Jadi yang ikut upacara itu jauh lebih banyak. Ketika kita kaitkan dengan teori motivasi, boleh nggak Bapak Ibu jujur? Mana yang lebih melatar belakangi perilaku Bapak Ibu? Satu, apa dihukum? Ikut upacara nih, catetin satu-satu. Iya betul. Satu. Catetin. Kelihatan Bang. Satu. Dapat SP misalnya. Ya. Kedua, apa ingin mendapat penghargaan? Wah, Ada satu sih. yang kelas sekolah atau makasih kuliah. Tadi ikut upacara. Kebanyakan yang kedua itu. Banyak satu. Atau yang ketiga. Satu. Iya. Ada ataupun tidak ada kepala sekolah, saya nggak ikut upacara. Saya akan tetap datang. Hadir tepat waktu. Gitu. Nah, ini adalah motivasi tertinggi dalam motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi itu buat refleksi kita bersama. Nanti Ya. masuk Pak. Gimana? Masuk semua. Masih iya kan, tapi kan nggak semua orang Pak. Bisa jadi saya ikut Pak, bisa jadi saya ikut acara biar nggak dihukum. Iya. Bisa jadi. Iya, kan saya nggak bisa menilai Bapak Ibu. Yang tahu
Diri Motivasi sendiri. adalah Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain. Itu. Ini orang hati kalau bisa dibaca. Iya. Nah itu, ini contoh teorinya. Atau contoh lain tadi upacara. Contoh lain adalah kegiatan pembelajaran. Ada atau tidak ada kepala sekolah, ya. Kalau kita menerapkan motivasi yang ketiga ini, kita akan tetap disiplin dalam mengajar. Tapi kalau Bapak Ibu cuma takut dihukum kalau nggak masuk kelas, ini adalah masih sebenarnya motivasi. Ini yang perlu kita perbaiki. Penghargaan nggak apa-apa, bagus. Kadang-kadang penghargaan Bapak Ibu itu bagus, tapi bisa jadi di lain waktu itu bisa jadi menghancurkan kita. Seperti itu penghargaan. Ya, bahkan penghargaan itu bisa merusak apabila tidak tepat gitu ya bentuknya seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing dulu tentang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu silakan. Tidak ada? Silakan. Ini adalah sesi sharing ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada pertanyaan atau mungkin bantahan silakan. Kita coba diskusi. Ini ya. Jadi ini penjelasannya kenapa kita melakukan untuk menghindari hukuman. Yang pertama adalah biar tidak muncul masalah. Kita menghindari masalah. Ya bisa jadi seperti itu. Contoh, ya. Tuh, kemudian untuk mendapat imbalan, ya. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya, gitu ya. Nah, tuh. Contoh, ayo, RPP sudah ngumpulin. Kalau ngumpulin awal dengan apa Pak, Bu? Gitu kan? Aduh bangkrut. Aduh bangkrut. Bonus, gitu. Ya kalau di perusahaan kalau kita apa ya kalau kita dapat imbalan kan seperti itu bisa jadi kalau di perusahaan. Tapi kalau di pendidikan tidak seperti itu. Ya. Dapat juga, oke. Ini masalah Bu. Ya kalau untuk penghargaan. Oke, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau respect yourself. Ini yang mungkin di antara diri kita masih perlu ya. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapa lagi? Emang kita ingin menuntut orang lain untuk menghargai kita? Tidak bisa. Ya. Jadi bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Ya tadi melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang saya yakini dan percayai. Nilai-nilai kalau dalam sosiologi mah sesuatu yang baik di dalam masyarakat. Nanti nilai itu akan berubah menjadi norma akan menjadi peraturan seperti itu. Ya, ini adalah latar belakang dulu kenapa saya butuh sharing kepada Bapak Ibu semua sebelum nanti kita masuk ke dalam bagaimana langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, disiplin positif ini biasanya ada kaitannya antara kurikulum, kesiswaan, BK, Bapak Ibu wali kelas ya. Jadi ini sharing saja. Yang pertama, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah efektif? Ya? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, ini tujuannya. Jadi saya coba ulangi. Tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana kita menanamkan motivasi pada siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan, ya? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, apabila mereka sudah sampai sini, maka ada atau tidaknya kita, mereka akan tetap patuh. Ada kepatuhan seperti itu. Mereka meyakini, contoh buang sampah, ya. Ketika kita menanamkan memotivasi siswa bahwa membuang sampah itu nanti untuk kalian ke depannya bagus, gitu. Karena kalian ditanamkan disiplin positif. Coba bandingkan dengan ketika ada siswa membuang sampah sembarangan diberikan hukuman, itu akan berbeda dengan ketika ada menanamkan yang positif kepada siswa. Nah, ini pertanyaan utama kita, bagaimana cara kita sebagai guru itu menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Bisa saya tanya Bapak Ibu, silakan dibaca di depan. Nah, ini pertanyaan saya. Bagaimana seorang guru saat ada hadir mengajari kelas tepat waktu? Motivasi apa yang Bapak Ibu lalu belakangi coba? Dari 3 tadi.
Hadir tepat waktu. Apakah takut dihukum? Apa ingin mendapat penghargaan, pujian, atau meyakini nilai-nilai yang ada dalam diri Bapak Ibu sendiri? Ya. Tiga, oke, sip. Berarti kalau tiga udah oke. Ya. Kemudian, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran, ya, bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid? Lagu jauh sensitif. Tergantung Pak. Resiko lah. Nah, ini berat pertanyaan sebenarnya. Nggak ada peraturan, nggak ada teguran, nggak dipuji, ya. Berat Pak. Buat di awal Pak, ya masih sedikit di antara kita yang memang meyakini nilai-nilai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah masuk level ini, sungguh luar biasa seperti itu. Ya, kita sudah masuk ke dalam tentang bagaimana penerapan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bahwa kita sebagai petani yang tugasnya hanya sekedar menuntun siswa kita agar menjadi manusia yang berhasil. Itu filosofi dari KHD sebenarnya. Jadi bahkan masih ingat mungkin Pak pesan dari Kiai Haji Mamun Zubair ya? Masih ingat nggak Pak? Mungkin quotes-nya Mamun Zubair. Tugas guru itu bukan bikin siswa pinter, tapi apa? Hah? Coba Google deh. Google deh sih. Gimana? Sudah pernah dengar quotes belum sih? Belum pernah. Coba tuh pajang bisa jadi tempel di meja. Ya. Jadi tujuan kita sebagai guru pendidik itu jangan punya tujuan akhir menjadikan siswa itu pintar, ya apa? Harus ikhlas. Ikhlas, itu kan susah ya. Aduh, ini kurikulum merdeka tujuannya adalah bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, tapi di sisi lain mungkin bisa jadi Bapak Ibu guru tertekanan batin ya, banyak tuntutan. Gawen tertekanan semua. Ikhlas dan mengajar itu pesan dari Kiai Haji Mamun Zubair yang masih mungkin bisa relevan dengan penerapan disiplin positif. Nah, silakan dicermati depan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Tuh, menunjukkan kesalahan ya, dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Dua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak. Tiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Wah, ini nggak bisa move on ini. Ya. Kemudian bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang keempat, mengkritik dan mendiamkannya. Masih ada Bapak Ibu yang seperti ini? Ada nggak? Masih pernah melakukan seperti ini nggak? Pernah ya? Masih, saya juga masih. Kadang-kadang masih, tapi saya berusaha untuk menguranginya, bahkan tidak melakukan sama sekali. Kenapa? Alasannya gampang. Kalau Bapak Ibu masih melakukan tindakan tersebut, ya, maka bisa jadi Bapak Ibu membuat murid Anda menjadi anak dengan identitas berbeda. Itu Bapak Ibu. Sekarang coba kita review, refleksi. Sebagai guru, Bapak Ibu kan pernah menjadi murid ya? Atau langsung jadi guru? Jadi murid. Pernah ya? Iya, murid dulu. Pernah. Nah, coba dilihat dulu masa lalu Bapak Ibu. Pernahkah ketika Bapak Ibu sekolah ada pengalaman yang menyakitkan? Pernah. Masih ya? Dari pengalaman di masa lalu, mana yang cenderung lebih kuat? Dipuji oleh guru apa perbuatan yang kurang menyenangkan oleh guru? Perbuatan yang kurang mengenakan. Wah, mantap Perbuatan yang itu. kurang mengenakan. Yang lebih membekas gitu di masa lalu. Perbuatan yang kurang mengenakan, Pak. Perbuatan yang kurang Mengenakan. Kalau pujian mah lupa kan? Pujian. Tidak menyenangkan.
Itu yang sering Tapi mungkin pada akhirnya coba mengasihkan. referensikan ya. Dulu Bapak Ibu saya sering cerita dulu ya. Ketika di SMA saya pernah dibentak, bahkan ditampar oleh guru di SMA saya. Saya tidak usah sebutkan namanya, mudah-mudahan amal ibadah beliau ya dosa-dosa diampuni. Intinya masih membekas di benak saya di masa lalu. Ceritanya gimana? Ini menjelang jam istirahat, kebetulan ada nama teman saya, ya, namanya sama kayak guru saya. Punya gambaran nggak? Nah, kebetulan guru tersebut masih ngajar di kelas, ya. Ya, tanpa sadar saya memanggil nama saya, nama teman saya itu sama kayak guru saya. Contoh, woi guru nggak gitu kan, lu kemana gitu? Guru tersebut enggak. Tadi ngomong apa? Padahal saya nggak bermaksud untuk menyebut guru saya dengan panggilan nama seperti itu, guru. Tapi apa yang dilakukan guru tersebut? Panggil, ya selanjutnya terserah Anda. Dan itu masih membekas sampai sekarang. Segitunya ya segitu seperti itu. Bisa jadi mungkin itu memang kesalahan murni saya ya. Tapi bisa jadi perlakuan yang tidak mengenakan dari guru itu masih membekas di benak saya sampai saya jadi guru. Nah itu yang mungkin kira-kira harus kita hindari perlakuan. Ya. Jadi jangan sampai seorang guru nanti kita dikenang dengan perlakuan yang kurang enak daripada perlakuan yang enak seperti itu. Bukan berarti kita harus memanjakan murid ya Bapak Ibu. Tidak, kita tegas dulu. Tapi jangan sampai kita menimbulkan atau menggores luka batin lah seperti itu ya. Itu yang trauma, bikin kita trauma. Itu yang mungkin dalam teori motivasi atau rangkanya budaya positif yang harus kita kembangkan pada saat ini. Nah, ini penjelasannya perbedaan Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ya. Oke, contoh hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh Bapak Ibu terlambat, ya. Kalau terlambat, kita punya peraturan gerbang ditutup, silakan pulang. Enggak seperti itu ya Pak. Kemarin sudah bisa yang Pak Wahid dan Pak Karmawan tentang bagaimana peraturan yang ada di sekolah dengan posnya yang lengkap ya seperti itu. Ini contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Aturan yang sudah ada di sekolah itu sebagai suatu bentuk konsekuensi dari suatu perbuatan, ya. Tapi kalau restitusi itu pilihan. Kita bisa bertanya, nah kenapa kamu terlambat? Kalau tiap hari terlambat, mah kita nggak usah nanya lagi. Kamu memang biasanya terlambat. Tapi kalau misalnya anak tersebut terlambat sekali, 2 kali ya, jarang-jarang seperti itu, bisa kita tanyakan alasannya. Itu contoh dari restitusi. Kemudian tidak nyaman karena untuk jangka panjang itu membuat murid tidak nyaman seperti dia. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Nah, dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Maksud korban mendapatkan keadilan. Contoh, saya melakukan bully ya pada Pak Hasan. Ya, saya bully. Dalam hukuman, maka korban mendapat keadilan. Cari gimana Pak Hasan? Saya sebagai pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Apa konsekuensi melakukan pembulian? Nah, itu seperti itu. Tapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Apa yang bisa saya perbuat untuk memperbaiki kondisi atau keadaan, itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari saja tentang apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Ya, ini contohnya. Saya tidak akan bahas satu persatu. Ya, Bapak saya ingin bertanya tentang studi kasus ya. Ini simpulannya ya. Jadi yang pertama, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Kemudian yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Makanya kenapa di awal tahun pelajaran Ibu Kepala Sekolah ya dan juga manajemen menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan
atau menyusun kesepakatan kelas. Karena apa? Karena kita coba libatkan murid dalam membuat kesepakatan. Ya, kalau peraturan mah memang bisa jadi tidak dilibatkan murid, tapi dalam bentuk kegiatan kelas atau kesepakatan kelas itu kita coba libatkan. Ayo coba apa yang mau kita sepakati di kelas ini. Contoh kehadiran datang sesuai waktu, apa batas toleransinya, itu sepakati. Apa yang terjadi bila Bapak terlambat masuk kelas, apa yang terjadi jika Bapak terlambat, ya itu kesepakatan. Kemudian tugas, kebersihan, ya, kenyamanan, tanggung jawab dan sebagainya, itu contoh dari kesepakatan, ya. Kemudian yang kedua, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tadi karena tidak dilibatkan nggak tahu, ya. Contoh saya tidak mengulang tugas, terlambat, karena tidak dilibatkan dalam kesepakatan kelas, kamu nggak tahu, karena Bapak Ibu belum jelasin, gitu kan? Itu contohnya. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah, kita menunjuk, ya. Murid hanya sekedar menerima hukuman. Kemudian hukuman yang diberikan berupa fisik ataupun psikis itu dapat membekas di benak murid. Ya, kemarin di upacara minggu lalu saya masih mendengar bahwa sekolah memiliki kebijakan untuk sekolah ramah. Ibu kepala sekolah mengarahkan kepada kita semua atau siswa untuk tidak melakukan bullying, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal seperti itu. Nah, ini masuk dalam disiplin positif, ya. Kemudian dampaknya anak itu akan membenci kedisiplinan. Ini yang sebenarnya ingin kita hindari. Kita ingin mendisiplinkan anak agar patuh, ya, nurut pada satu aturan yang kita anggap baik, tapi muaranya, dampaknya anak malah membenci kedisiplinan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Ya, kalau sudah membenci, ya mereka tadi motivasinya hanya bersifat eksternal, takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan, seperti itu. Padahal bukan itu fungsi dari disiplin positif. Fungsi dari disiplin positif adalah baik guru maupun siswa sama-sama memahami nilai-nilai yang kita yakini, sehingga muncul yang namanya kolaborasi antara guru dengan murid. Nah, nanti dampaknya panjang. Karena mereka paham nilai-nilainya, maka ada atau tidak adanya guru, mereka akan tetap melakukan. Itu tujuan dari disiplin positif. Nah, ini adalah konsekuensi menghargai, skip aja langsung. Nah, saya ingin share kepada Bapak Ibu. Boleh bantunya dijawab ya? Silakan. Yang pertama, ini adalah tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Satu, hukuman. Sepakat? Oke. Dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Iya. Tadi kita sepakat bahwa konsekuensi itu adalah sudah melibatkan murid, ya. Kalau 2 kali ini itu adalah dia sudah sepakat dengan gurunya, itu maksudnya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ini adalah mengelilingi lapangan basket. Bisa jadi ini konteksnya adalah ketika pelajaran olahraga. Ya, seperti itu. 2 kali mah gampang lah ibaratnya. Kalau 10 kali, 100 kali baru mungkin bisa jadi hukuman. Ya, ini sesuaikan aja. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Masih banyak, masih ada lagi. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi ya. Konsekuensi apabila tadi sudah disosialisasikan. Ya, ini konsekuensi. Kemudian
berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, masih ada nggak yang kayak gini? Jangan dulu ya. Bahkan prajabatan saya Pak Haji pernah mungkin suruh becak kayak gini. Berapa menit dulu Pak? Hukuman kayak gitu ya. Bisa jadi 5 menit dia udah pegel kayak gini ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena ada masih revisi pelajaran. Ada revisi kayak kita. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat Tanggalnya untuk doang, mengerjakan tahunnya tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket ya, karena mencederai teman yang saat bermain di lapangan. Hukuman apa konsekuensi? Konteksnya adalah saat bermain di lapangan cedera oleh guru piket. Konsekuensi. Konteksnya adalah jam bermain di lapangan ya, olahraga ya. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Itu. Jadi Bapak Ibu silakan dipelajari tentang apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan yang tertinggi adalah restitusi. Seperti itu. Sehingga nanti bagaimana kita ya jadi guru yang benar-benar diidam-idamkan oleh murid, disenengin ya, disayangi karena ketegasannya dan sebagainya. Ya, kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Ya, ini adalah apa yang latar belakangi suatu tindakan. Bisa jadi saya melakukan suatu kesalahan atau tindakan karena tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar ini. Ambil contoh. Saya berbuat onar di kelas. Bisa jadi karena saya kekurangan kasih sayang yang ada di keluarga misalnya contoh. Maka saya caper nyari agar diperhatikan kan biasanya sama dengan kasih sayang. Begitu pula dengan misalnya saya bersenang-senang di kelas misalnya dengan mengganggu orang ya, nyenggol-nyenggol temen cewek. Kenapa? Bisa jadi saya kekurangan kebutuhan kesenangan selama di rumah. Jadi pada dasarnya murid itu nyari apa yang kurang ketika di rumah. Itu. Apakah kita dia kurang dalam kasih sayang keluarga? Apakah kurang bebas dikekang di keluarga? Ya, apakah kesenangan maupun penguasaan? Ini adalah teori 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau dibagi lagi kebutuhan bertahan hidup mulai dari fisiologis ya, kesehatan, rumah, makan, ya, biologis kaitan dengan reproduksi, ya. Biasanya bapak-bapak nih yang misalnya belum ada penjata, kadang-kadang penuh gitu ya. Nah, biasa ke kelas bisa jadi, ya. Apalagi yang puasanya lama ya. Itu. Kemudian psikologis, ya. Contohnya perasaan aman dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaitannya dengan kebutuhan hidup. Ya. Kemudian kasih sayang. Nah, di apa ini simbol icon ini? Di sini kebutuhan kasih sayang maksudnya sama seperti psikologis ya. Kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan antara koneksi, ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan kasih sayang. Kemudian penguasaan, ya, pengakuan, respect terhadap orang lain, ya, ini menjadi kebutuhan dasar. Kesenangan, ya, tertawa, ya. Kemudian ada terakhir adalah kebebasan. Nah, kita langsung ke posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang sering kita lakukan di kelas, bisa jadi, ya. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 memantau, dan ketiga adalah sebagai manajer. Kira-kira kita masuknya kemana? Ya. Posisi kontrol penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, kamu nggak nurut, awas saja nanti kamu, seperti itu. Atau bisa ya, atau ada atau kalau kamu nggak nurut, nanti ada konsekuensinya. Bisa jadi seperti itu.
Ini adalah kontrol guru sebagai penghukum. Itu, ya. Jadi ini contoh-contoh narasinya. Kamu selalu aja salah seperti itu. Ini contoh penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, ya. Jadi membuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Nah, biasanya ini ibu-ibu, ya kan? Pernah nggak tuh kayak gini? Gue kecewa deh kalau kamu kayak gini. Kenapa sih kamu nggak nurut? Padahal ibu udah capek-capek ngajarin. Istri saya kayak gini terus nih biasanya. Makanya kenapa saya nyebut ibu-ibu? Karena seringkali membuat rasa bersalah ini butuh emosi yang kira-kira dikasihani seperti itu, ya. Misalnya contoh lain, berapa kali bapak harus memberitahu, tahu ya, kok kamu nggak dengar sih, gitu. Itu contoh membuat seseorang itu akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman di sini. Nah, biasanya di sini, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, bantulah bapak ya. Ini yang sering saya dengar nih dari Pak Karta misalnya. Ada nggak Pak? Ada ya. Tuh. Biasanya posisikan diri sebagai teman. Contoh lainnya, ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti bantu bereskan seperti itu. Itu posisi guru sebagai teman. Salah, tidak. Kita bisa berperan sebagai apapun. Kadang-kadang kita butuh berperan sebagai penghukum. Kadang-kadang kita butuh berperan sebagai tadi membuat rasa bersalah. Kadang-kadang butuh sebagai teman. Ya. Tergantung kita bagaimana kondisi, situasi dan kondisi. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan juga konsekuensi. Apa peraturannya, apa sanksi dan juga konsekuensinya. Ini adalah sebagai pemantau. Biasanya guru piket, BK gitu, sebagai pemantau. Itu yang sering terjadi wali kelas, ya. Peraturannya apa? Misalnya kamu kelihatan di jam pelajaran di kantin atau di WC seperti itu. Contoh pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita coba ajak berbicara murid tersebut apa yang bisa kita perbaiki, ya, dan bagaimana solusinya. Contoh, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, menunjukkan tentang apa diri. Ini contoh posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini contohnya ya. Banyak sekali nih. Bedanya antara penghargaan, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer, ya. Tidak akan saya bahas satu persatu. Kita langsung ke segitiga restitusi, di mana masih berkaitan dengan posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, ada yang pernah dengar mungkin segitiga restitusi? Ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka tadi menguatkan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa, ya. Saya izin share ya, ini video yang saya tag kemarin dengan Ketua OSIS kemarin pas pelaksanaan P2DB. Pakai akun biasa doang. Kenapa enak? Biasa. Kurang tahu lah. Kalau Zoom nggak bisa. Ya.
Ada suaranya. Suaranya di mana dong? Bluetooth-nya pakai Bluetooth yang Bluetooth-nya Di bawah. Kalau karena kira-kira ketika kamu tidak mempunyai tugas apa sesuai dengan keyakinan masih tahu yang mana keyakinan masih selalu bertanggung jawab. Nah, lihat apa solusi yang bisa kamu keluarkan. Bisa disimpulkan Bapak Ibu, apa saja langkah yang bisa kita lakukan sebagai guru ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi? Ya, ini prolognya dulu tadi adalah contoh. Ya.
Jadi restitusi itu merupakan sebuah pendekatan ya untuk menciptakan disiplin positif ya di lingkungan sekolah. Nah, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berbuat salah pada kita, itu kita langsung memaafkan ya. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ya. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah cenderung berfokus kepada kesalahan daripada mencari cara bagi orang untuk orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Coba digarisbawahi, untuk memperbaiki diri. Sehingga kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, dalam restitusi ini, di sini murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Bahkan Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Ya, orang yang tidak bahagia itu cenderung untuk mengevaluasi orang lain. Ketika murid melakukan restitusi, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Jadi langkah-langkahnya di sini adalah untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi ambil contoh ketika Bapak Ibu menemukan sebuah permasalahan di kelas ya, atau mungkin bisa jadi Bapak Ibu punya permasalahan di antara guru dengan guru, silakan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Di sini restitusi bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Karena tadi berdasarkan teori motivasi kita semua memiliki kemampuan kontrol atas perilaku diri kita sendiri, ya. Sehingga dengan restitusi ini adalah menciptakan suatu kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter menjadi lebih kuat. Nah, ini ciri-cirinya, ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan. Nah, kemudian restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan, ya, kita tawarkan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri kita, evaluasi diri pribadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk yang mendasari suatu tindakan dan cara yang baik sehingga fokus pada karakter bukan tindakan, dan terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu restitusi, segitiga restitusi. Jadi kita coba mengidentifikasi atau memvalidasi kesalahan apa yang telah diperbuat, kemudian cari keyakinan yang benar itu apa yang telah kita sepakati, kemudian terakhir adalah mencari solusi atas suatu permasalahan. Itu adalah langkah-langkah dari restitusi. Nah, seperti itu. Ini contoh intervensi 30 detik, kita bisa lewatkan saja. Nah, terakhir adalah keyakinan kelas di sini. Jadi, kenapa kita butuh menyusun untuk melakukan keyakinan kelas? Di sini nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang secara internal dari dalam, ya. Karena apa? Karena seseorang akan lebih tergerak dan juga bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, bukan berarti peraturan itu buruk, bukan. Tapi ketika kita ikut terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas, maka kita akan coba sama-sama menghargai nilai yang sudah kita sepakati, ya. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama tadi mempersilahkan warga sekolah atau murid, ya, untuk berpendapat tentang peraturan mana yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan dari para murid di kertas atau poster, gitu, ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, sebaiknya keyakinan ini tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara berapa itu? 3-7 ya, kalau sebanyak-banyak 3-5 biasanya. Yang di kelas A itu saya lihat 4 atau 5 ya? 5. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang lebih mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru wali kelas dan juga Bapak Ibu guru, ya. Jadi kalau sampai sekarang ada yang belum merumuskan keyakinan kelas, monggo silakan. Ini adalah prosedur yang sudah disusun bagaimana cara penerapan
keyakinan kelas di sekolah. Nah, ini contohnya bagaimana contoh peraturan kelas dan juga keyakinan. Contoh peraturannya adalah selalu mengembalikan buku di tempatnya, ini di perpus contohnya. Maka keyakinan yang sama-sama kita yakini adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang kita lakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa? Kita harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Ya, berarti apa? Kita bisa menghormati orang lain dan juga komitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu kaitannya dengan keselamatan dan juga menghargai atau menghormati orang lain. Dilarang pakai narkoba. Kaitan dengan nilai apa? Dengan nilai kesehatan. Yang mau coba-coba, ya berarti dia akan coba-coba bagaimana berkaitan dengan kesehatan ini. Kemudian bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain, bersabar dan juga sebaliknya. Ini adalah contoh bagaimana peraturan sekolah itu diubah menjadi keyakinan kelas. Kita ambil sekarang kesimpulan, ya. Kesimpulan seperti ini Bapak Ibu tentang kerangka bagaimana disiplin positif itu dilaksanakan. Ya. Yang pertama dari sini ya, teori kontrol. Bapak Ibu sudah mengetahui tentang motivasi atau latar belakang seseorang melakukan suatu tindakan. Bisa jadi karena menghindari hukuman, ingin mendapat penghargaan, atau meyakini nilai-nilai. Ya. Kemudian ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu sekalian, mulai dari penghukum, ya, membuat rasa bersalah, teman, kemudian apalagi tadi manajer dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah ini adalah kaitan dengan segitiga restitusi. Nah langsung kita refleksi. Jadi setiap pembelajaran seyogianya kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Nah kira-kira hal baru apa yang mengubah Bapak Ibu, ya, paradigmanya terutama tentang disiplin positif. Mungkin ada yang bisa sharing? Silakan. Udah tutup kok. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah mulai memiliki paradigma baru terkait dengan disiplin positif atau masih yang lama? Silakan. Bu Rina, Bu Fatna, Bu Nurma, Bapak-bapak. Sudah. Speak up dong. Aduh. Pusing ya, udah ngantuk ya. Jadi harapan saya sih sebenarnya bagaimana kita bisa mengubah paradigma kita tentang disiplin positif ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, ya, khususnya mengenai makna disiplin dan juga motivasi intrinsik. Jadi paling tidak Bapak mengetahui apa saja motivasi yang melatar belakangi suatu perbuatan. Ya, idealnya sih suatu perbuatan apabila didasari oleh motivasi internal itu akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan motivasi dari luar atau eksternal. Dan terakhir, kira-kira peran kontrol seperti apa yang ingin Bapak terapkan di kelas? Ya, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ya, atau sebagai manajer? Silakan direfleksikan. Oke, mungkin itu sharing sesi dari saya. Mungkin lebih dari 1 jam ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari pemaparan awal hingga akhir memang ngeblend banyak banget. Anggur putih. Nah, insya Allah, tapi yang namanya belajar itu tidak terbatas lah. Sampai mati. Hari nanti sekian banyak.